mongko podo asih-asihan sira. Fa alaika mongko netepono sira bitawadudi kelawan asih-asihan bil mukminina maring wong-wong iman kabeh. Bil ikrami kelawan mulyaake wasa'i lan lumaku atau tumandang. Wasa'i lan lumaku atau tumandang fi qodoi hawaijihim ing dalem nekani pira-pira kebutuhane al mukminin. Yang ke-65 itu adalah saling memberi hadiah, saling memberi hadiah, saling memberi dan saling menerima. Nah itu yang ke-65. Jika kamu pengen disenangi orang lain, disukai oleh orang lain, maka sering-seringlah memberi orang lain. Bagaimanapun juga, kalau kita itu menjadi orang yang dermawan, kalau kita itu jadi orang yang dermawan, senang dengan memberi, senang memberi kepada orang lain, itu nanti orang yang kita beri pasti dia akan senang dengan kita. Jadi nek sampean iku pengen supaya orang-orang itu ya senang dengan kita, maka bersikaplah dermawan. Dengan kita sering memberi kepada mereka, maka mereka nanti mau tidak mau pasti akan senang dengan kita, pasti akan kepencut, pasti akan kepencut karena kedermawanan kita. Dermawan itu baik sekali, maka kalau kita bisa dermawan kepada orang lain itu pasti akan senang dengan kita. Masyarakat itu pasti akan senang dengan kita. Nah itu. Jadi dengan kita memuliakan orang lain, kita berbuat baik kepada orang lain, itu sebenarnya adalah berbuat baik kepada diri kita sendiri. Itu sebenarnya adalah berbuat baik kepada diri kita sendiri. Jadi yang namanya kehidupan itu dikatakan imbal balik itu yang ngoten niku. Jadi kalau kita melakukan ini, maka orang lain juga akan melakukan ini. Nah, jadi ada hubungan imbal balik. Karena kita baik pada orang, sebenarnya itu adalah baik kepada diri kita sendiri. Wasadisu utawi kang kaping 6 wasitu nalan suwida. Iku husnul khuluq bagusi budi pekerti. Iku husnul khuluq bagusi budi pekerti. Wa iya karo maksa sira antadaiya ing yen to ngaku-ngaku sira ma ing barang laisa kang ora ana apa ma iku laka tetep keduwe sira fa inna dzalika mongko sak temene mengkono id'a ma laisa laka di atasnya niku tadai niku nggih. Wa inna dzalika mongko stune id'a ma laisa laka iku laisa ora ana apa dzalika iku minal muruati saking keprawiran ma'ama ing dalem sertane barang fihi kang tetep ing dalem dalik minal wizri saking dosa wa in rumita an lamun den dalih sapa sira bisyai'in kelawan wiji-wiji madmumin kang den celo faskut mongko menengo sira wala tukir lan aja ngakoni sira ala nafsika ing atase melarat awake sira bima kelawan barang lam taf'al kang orang nglakoni sapa sira ing mimma saking barang musibah kang den bangsaake apa kang den tuduhake ngoten. Ilaika maring sira musibah kang den bangsaake atau den tuduhake apa ilaika maring sira kama kaya oleh fa'ala nglakoni sapa dunnun syekh dunnun
Sapa Dunnun Syekh Dunnun ma'al mutawakkil ing dalem sartane khalifah mutawakkil hina sa'alahu hina ing dalem nalikane sa'alahu takon sapa al mutawakkil ing Dunnun amma saking barang yaqulu kang ngucap ing ma sapa annasu menungso fihi ing dalem Dunnun min ramyati bizanda min ramyihi saking dalih atau nuduh ing Dunnun min ramihi saking nuduh atau dalih ing Dunnun bizandaqati kelawan kafir zindik. Faqala mongko dawuh sapa Dunnun faqala mongko dawuh sapa Dunnun ing dawuh ya Amirul Mukminin wahai pemimpin pira-pira wong iman kabeh in kultu lamun ngucap sapa kula la lafat la atau enggak begitu ya mboten gitu ya la faqat mongko teman-teman kadzabtu teman-teman wis gorohake sapa kula annasa ing menungso wa in kulta lamun to ngucap sapa kula na'am ya, na'am ing lafat na'am iya mengiyakan begitu ya kadzabtu mongko goroh sapa kula ala nafsi ing atase awake kula fastahsana mongko milang-milang bagus sapa Amirul Mukminin pimpinane wong mukmin minhu saking Dunnun dalika ing mengkono-mengkono jawaban waraddahu lan balekake sapa Amir ing Dunnun mukroman halih den mulyaake ila Misra maring negara Mesir. Yang ke-66 itu adalah husnul khuluq niku napa? Budi pekerti yang baik ya, budi pekerti yang baik. Jadi sopan santun, akhlakul karimah. Nah niku husnul khuluq. Ini cabang iman yang ke-66. Cabang iman yang ke-66. Yang namanya budi pekerti yang baik itu perlu dibiasakan. Tidak mungkin itu juga tiba-tiba muncul begitu, jadi begitu. Perlu pembiasaan. Jadi kita sejak kecil dididik oleh orang tua dalam keluarga untuk mengerti sopan santun, untuk mengerti adab, tata krama, lalu kemudian itu dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari diterapkan, maka kemudian menjadi identitas diri kita, melekat di dalam diri kita, menjadi kebiasaan yang kemudian dibawa kemana-mana. Jadi perlu dibiasakan. Maka dengan pembiasaan itu akhirnya itu melekat, menjiwa dalam diri kita, menjadi kebiasaan kita, sehingga itu menjadi akhlak. Jadi akhlak itu sudah tidak berupa niru-niru atau berusaha untuk ngaku-ngaku atau bahasa Jawanya etok-etok begitu ya. Bukan itu. Kalau sudah dikatakan akhlak itu memang sudah mendarah daging, sudah menjadi pribadi, sudah menjadi kepribadian kita, itu akhlak. Jadi tidak dibuat-buat, tidak dibuat-buat. Kalau dibuat-buat itu ya berarti belum namanya akhlak, belum menjadi satu dengan kita. Di kepribadian yang baik, kalau itu sudah menyatu dalam diri kita, sudah tidak dibuat-buat lagi ya dalam praktiknya, maka itulah yang namanya akhlak ya. Akhlak sudah menjadi sifat ya, sudah menjadi sifat. Nah, di sini itu ada cerita kisah, yaitu Dunnun, Syekh Dunnun bersama dengan Amirul Mukminin yang bernama Al-Mutawakkil. Jadi ini pada zaman Abbasiyah berarti ya, Khalifah Al-Mutawakkil. Jadi Dunnun suatu ketika itu dipanggil oleh Khalifah untuk datang ke
ke negaranya ya, ke kerajaannya. Jadi Dhunnun dipanggil oleh Khalifah Mutawakkil karena ada laporan dari masyarakat. Jadi masyarakat itu menuduh si Syekh Dhunnun ya, menuduh Syekh Dhunnun itu melakukan suatu kesalahan, yaitu yang kaitannya dengan kafir zindik. Maka kemudian ketika si Dhunnun itu sudah didatangkan di hadapan Khalifah Al-Mutawakkil, kemudian di sini ditanya sama Khalifah, Dhunnun, bagaimana dengan tuduhan orang-orang itu terhadapmu? Jadi masyarakat itu menuduh ya. Lalu ditanya, bagaimana pendapatmu atas tuduhan dari orang-orang tersebut, masyarakat itu terhadap dirimu? Lalu kemudian Dhunnun itu mengatakan begini, kalau saya mengatakan tidak, gitu ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, jika saya mengatakan tidak, berarti saya itu menuduh orang-orang itu berbohong. Jadi begini apa maksudnya? Ketika Dhunnun mengatakan tidak, kalau saya tidak mengakui, begitu ya. Kalau saya tidak mengakui, berarti saya ini menuduh mereka bohong, menuduh orang-orang tadi itu bohong, begitu. Tetapi ketika saya mengatakan iya, dia mengakui ya. Ketika saya mengatakan iya, berarti saya berbohong terhadap diri saya sendiri karena saya memang tidak melakukannya. Saya tidak melakukan apa yang dituduhkan oleh orang-orang tersebut. Jadi kalau saya mengatakan iya, berarti saya berbohong terhadap diri saya sendiri. Kalau saya mengatakan tidak, berarti saya menuduh orang-orang itu yang berbohong, begitu. Nah, maka disinilah kemudian Mutawakkil paham. Oh, berarti si Dhunnun ini sebenarnya adalah orang yang tidak bersalah. Syekh Dhunnun itu orang yang tidak bersalah. Dia bisa menjawab seperti itu, takjub dengan jawaban Dhunnun. Jadi menjawabnya itu ya, dia tidak menjawab kan berarti. Jadi bagaimana jawabanmu terhadap tuduhan mereka? Mengiyakan atau tidak? Begitu kan perintahnya Mutawakkil, Khalifah Mutawakkil. Kalau saya menjawab tidak, berarti saya itu menuduh mereka bohong. Kalau saya jawab iya, berarti saya bohong pada diri saya sendiri. Nah, itu jawaban yang sangat bijaksana. Jawaban orang cerdas itu seperti itu. Lalu kemudian karena demikian, Khalifah Mutawakkil akhirnya memberikan kebebasan kepada Syekh Dhunnun. Ya, jadi Syekh Dhunnun ini berarti orang yang tidak bersalah. Dia dituduh, ya. Dia dituduh saja begitu. Sehingga kemudian akhirnya oleh Khalifah justru malah dikasih hadiah Syekh Dhunnun ini, lalu dikembalikan ke negaranya, ke Mesir. Jadi seperti itu. Ketika kita dituduh sesuatu yang itu tidak kita lakukan, maka sampean ini jangan risau. Jangan risau. Kalau memang itu tidak kita lakukan, kesalahan yang dituduhkan itu tidak kita lakukan, tenang saja. Jangan risau. Diamlah saja. Jadi dengan diam itu justru akan mendatangkan keselamatan. As-sukutu salamah. Jadi diam itu bisa mendatangkan keselamatan. Ya. Jadi dengan kita diam justru itu adalah jawabannya, bahwa becik ketitik Allah ketoro. Ya. Jadi Allah itu akan menunjukkan kalau memang ini benar, maka akan ditunjukkan oleh Allah bahwa ia memang benar. Tetapi kalau memang dia melakukan kesalahan, pasti nanti akan terlihat juga bahwa dia melakukan kesalahan. Sepandai-pandai orang itu menyimpan bangkai, akan tercium juga, ya, tercium juga nantinya. Jadi sepintar-pintar menyembunyikan kesalahan, pasti nanti dia akan kelihatan. Kesalahannya itu pasti akan tampak. Ya, jadi itulah hukum alam. Maka as-sukutu salamah, diam itu memberikan keselamatan. Tidak usah risau. Kalau memang kita itu tidak salah, tidak perlu galau, nggak usah risau. Wa idza suna'ala natkalani agawi laka kronosiro. Sapa khadimuka jurulati siro. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Pinginnya lanjut.
pengennya lanjut tapi sayanya yang tidak bisa. Benjing mawon mulainya agak awal nggih. Benjing mawon mulainya agak awal. Bakdo subuh biasanya jam berapa selesainya? Sholat jamaah? Jam 5. 5 kurang seperempat. Insyaallah. Oke. Kita insyaallah mulai lebih awal supaya nanti khatam waktunya. Bikinnya sampai jam 7 tapi saya nggak bisa. Baik. Untuk hari ini sampun. Mari kita akhiri dengan maus doa sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sallim